ketemu lagi dengan saya Elsini Febrianti. Di video kali ini saya mau ngapain nih? Di depan saya udah ada puding coklat dengan topping buah-buahan. Nah, puding ini saya sengaja buat khusus untuk penderita diabetes. Emang bisa ya yang punya diabetes itu makan puding, makan sesuatu makanan yang manis-manis? Emang boleh ya? Bisa dong. Gimana sih caranya yang dipakai untuk puding yang diabetes? Nah, kali ini saya akan ngebahas gimana sih puding saya buat khusus untuk penderita diabetes. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, balik lagi. Nah, ini yang tadi saya ceritain, ini pudingnya khusus saya gunain untuk yang diabetes. Nah, penderita diabetes itu biasanya kan makanan asupan gula yang dikonsumsinya itu sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat dijaga. Ada pakem-pakemnya, ada takarannya, nggak boleh sekian kayak gitu-gitu. Apa bisa makan puding yang emang identik dengan manis? Tentu bisa dong. Gimana? Nah, kalau di Pudinggu, produk yang puding yang aku jual dengan brand Pudinggu, kita emang khusus sedia puding untuk penderita diabetes. Nah, sebetulnya nggak cuma untuk penderita diabetes aja sih, tapi untuk yang kolesterol tinggi, untuk yang punya jantung juga. Biasanya kan kalau punya jantung juga kolesterol tinggi, makanannya juga sangat dijaga gitu kan, biar kadar kolesterolnya nggak tinggi. Nah, itu juga ada juga. Tapi video kali ini saya akan bahas khusus untuk yang diabetes dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang biasanya punya diabetes itu masa mudanya atau sebelum mereka menderita diabetes itu biasanya sangat menyukai makanan-makanan yang manis. Jadi pada saat mereka menderita diabetes, mereka saya tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang emang manis, enak untuk dimakan. Dessert itu biasanya mereka udah sangat nggak bisa. Nah, karena saya punya pengalaman itu di beberapa orang di keluarga yang seperti itu, akhirnya saya menciptakanlah suatu puding yang emang bisa dimakan untuk penderita diabetes. Nah, gimana sih caranya? Pertama, pudingnya saya menggunakan gula pengganti, bukan gula murni, gula pasir kayak gitu. Nah, saya pakai gulanya ini, gula Tropicana Slim. Nah, ini yang bisa digunakan untuk penderita diabetes. Nah, itu saya pakai ini. Nah, ini di sini saya menggunakannya sesuai takaran. Kalau bicara soal rasa, kalau bertanya soal gimana sih enak apa enggak, kalau rasa balik lagi tergantung kita menggunakannya jenis susu apa. Biasanya saya akan tanya, kalau untuk penderita diabetes ada penyakit lain nggak? Apakah itu kolesterol atau yang lain, atau jantung atau apa gitu kan. Nah, kalau emang hanya menderita diabetes saja, tidak bermasalah dengan kolesterol, dengan lemak, biasanya saya tetap menggunakan susu yang biasa saya gunakan gitu ya, susu UHT Diamond yang premium gitu. Tetapi kalau ada yang bermasalah juga dengan kolesterolnya, biasanya saya menggunakan susunya nabati gitu. Bisa susu nabati tanpa campuran lagi dari susu hewani, susu sapi gitu kan. Biasanya saya bisa menggunakan susu nabatinya, bisa pilih, bisa susu kedelai, bisa susu almond. Itu biasanya saya juga buat sendiri. Kenapa saya buat sendiri? Karena tidak dicampur lagi dengan susu sapi. Karena ada beberapa brand emang yang dijual dicampur dengan susu sapi gitu. Ada beberapa brand yang susu nabatinya biar agak enak rasanya dicampur dengan susu sapi gitu. Nah, itu saya hindari biar lebih fresh, tanpa pengawet. Juga saya bikinnya susunya emang sendiri, susu nabatinya gitu, dengan almond atau dengan kedelai. Nah, bicara tingkat kelembutannya gimana, tetap lembut gitu. Kalau bicara rasa juga, kalau yang pakai susu seperti yang biasa saya puding pada umumnya menggunakan susu sapi, ya tentu akan lembut, tentu akan tetap creamy gitu. Tapi ya berbedanya kalau emang pakai susu nabati ya akan berbeda tentu rasanya. Tapi kalau menggunakan susu almond tuh yang menurut saya yang paling enak sih.
saya akan bikin video tutorial gimana sih caranya bikin susu nabati dari almond atau dari kedelai. Kalau like video ini lebih dari 100, nanti saya akan bikin tutorialnya. Jadi jangan lupa like ya, like yang banyak. Balik lagi ke puding yang untuk pengguna diabetes. Ini kan tadi pudingnya menggunakan gula pengganti yang mereknya saya pakai Tropicana Slim. Kalau ini yang biasa saya pakai ya. Nah, atau enggak ada lagi alternatif yang lain, yaitu pemanisnya diganti menggunakan dengan sari buah. Nah, bisa aja dengan sari buah, tapi tetap kandungannya tidak bisa buah-buah yang emang manis banget, seperti mangga arum manis tuh kan manis banget. Nah, itu juga dihindari gitu. Buah-buah yang emang tidak terlalu manis banget. Nah, biasanya kita pakai seperti apa, sari buah stroberi, agak asem sih gitu kan, tapi itu nanti dikasih gula lagi sedikit gitu, atau buah-buah apa lagi yang bisa dipakai, biasanya jeruk kayak gitu. Itu kan ada manisnya, ada asam-asam segar seperti itu. Nah, bisa dari sari buah atau gula pengganti. Nah, oke, sekian ya video saya penjelasan tentang puding untuk penderita diabetes. Jadi mungkin banget penderita diabetes bisa makan puding, makanan yang emang identik dengan manis, tergantung dari apa dulu bahannya. Dibuat dari pudingnya menggunakan pemanis apa dulu, gula pengganti kah atau sari buah juga tetap bisa dimakan untuk penderita diabetes. Jadi jangan khawatir, jangan ngerasa wah saya udah punya diabetes terus tidak bisa menikmati lagi makanan-makanan yang enak, dingin gitu kan. Tentu masih bisa. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Ketemu lagi aku Elsini. Kali ini aku udah ada di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Jagakarsa. Nah, kali ini tuh aku mau ketemu sama ahli gizi, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya seputar puding yang baik untuk orang yang punya diabetes. Kenapa kan biasanya mereka juga pengen makan yang lebih bervariasi tapi tetap sehat gitu kan. Yuk kita langsung ketemu Mbak Syafitrinya. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Mbak Isi. Iya, nah ini Mbak, aku biasa kan udah biasa nih bikin puding, cuma kali ini mau bikin puding yang baik untuk puding sehat yang baik itu untuk penderita diabetes. Karena kan penderita diabetes itu agak susah ya, nggak bisa makan manis. Manisnya kan ada takaran-takarannya lah, harus seperti apa patokan-patokannya. Itu makanya nih Mbak, itu tuh nggak bisa sembarang mengkonsumsi gula seperti ini pada umumnya. Nah, itu gulanya tuh harus seperti apa sih Mbak? Ya kalau untuk orang diabetes kan karena dia ada abnormal lah di dalam tubuhnya, dia nggak boleh makan gula sembarangan yang kayak kita gula murni gitu kan, itu nggak boleh. Jadi dia harus pakai adalah gula alternatif gitu, itu pun nggak boleh sesukanya, harus ada takarannya. Jadi kalau Mbak mau bisnis puding atau bikin puding untuk diabetes, itu gulanya harus ditakar juga lah, itu nggak boleh manis yang manis banget kayak kita biasanya bikin puding itu juga. Gitu. Ya, nah itu gula alternatif gitu kan ya Mbak. Nah itu gula alternatifnya ditangkap gitu kan. Habis itu kalau selain kita menggunakan gula alternatif, ada pengganti lain nggak? Atau dari buah atau apalah produk apa yang lain untuk sebagai pengganti manisnya gitu? Iya boleh, kalau misalkan kan nggak boleh, kita kan pengen puding rasanya manis gitu ya, nggak boleh pakai gula murni. Gimana nih siasatinnya? Biasanya pakai buah, emang buah, tapi jangan buah yang kayak kelengkeng gitu yang manis banget gitu, jangan juga kayak buah-buah pisang, karena itu bisa bikin gula darah turun naik. Buah-buah yang aman aja kayak papaya, gitu. Ya, jadi boleh tuh di pudingnya ditambahin gula papaya, gitu aja, pakai gula alternatif, gula aman buat yang diabetes. Itu buahnya hanya yang aman, buah naga sama itu ada papaya. Oh, gitu. Terus kalau umpamanya kayak pakai madu itu gimana sih Mbak? Kalau pakai madu itu kan gula murni juga yang masuknya, sama kayak gula tebu biasa. Cuma dia emang nggak semanis gula biasa. Sebenarnya gula
alternatif lain lagi nggak ada. Itu kan juga harus sesuai takarannya ya. Nah itu sementara kalau untuk puding itu untuk penderita diabetes tapi aman ya kalau menggunakan buah-buahan sebagai pemanis atau sebagai gula alternatif itu aman. Aman selama itu tertata tadi gula alternatif tertata. Karena orang diabetes juga kan cenderung sering lapar, tapi dia pengen yang manis-manis sementara dilarang. Nah kalau puding kan ada seratnya juga, jadi dia kalau serat itu kan bisa bikin kita lebih lama kenyangnya. Jadi aman aja kalau dia mau makan snacking yang puding-puding kayak gitu. Selama itu yang diperhatikan. Berarti itu puding agar-agar itu bagus ya untuk penderita diabetes karena dia mengandung serat yang tinggi. Oke, terima kasih ya Mbak Fitri. Ya, itu kan udah jelas ya gimana sih kalau kata Mbak Fitri puding agar-agar itu bagus banget untuk penderita diabetes, tapi ada catatannya gulanya harus ditakar atau menggunakan buah yang nggak terlalu manis kayak pepaya atau buah naga. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih udah nonton videonya. Kalau ada yang mau tanya-tanya seputar puding atau yang lainnya, bisa langsung WA aja ke nomor di bawah ini ya.